Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya lagi jalan menuju ke tempat notaris yang ada di Jalan Kabupaten. Kan saya udah lama banget dan saya memang belum pernah ketemu sama Bapak Notaris ini. Hari ini saya sudah meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan beliau. Jangan lupa subscribe ya guys. Nah ini guys, kita lagi menunggu di ruangannya ruang tunggu di kantor notaris guys. Nah, jadi saya nggak lihat barang itu. Yang saya suruh lihat tuh mama saya, tante saya. Terus ngurus surat-suratnya itu paman saya, Pak Widodo itu. Selama ini kita kan selalu hanya telepon, WA kan Pak. Ya ampun, padahal beli begitu aja saya hanya percaya sama orang loh Pak. Nah ini kok aku kan ibu saya kemarin meninggal toh Pak. Ya, ya saya itu kaget ya Bu. Aduh. Ya. Syarat-syaratnya kan emang harus orang tua harus ada di sini KTP kan Pak. Nah sementara kan saya nggak bisa ganti KTP. Pakailah ibu saya gitu loh. Ibu saya waktu itu kan juga November dia masih sehat-sehat aja. Terus Januari dia pengen ke Jakarta kan Pak, pengen ke tempat saya. Februari, nah dilalainya sakit sampai meninggal di sana. Nah ini ngurus surat-surat itu kan Pak, udah hampir setahun loh. Ya ampun, makanya saya bila-bila kesini. Aduh, hari Sabtu takutnya Bapak udah setengah hari ya. Saya cobalah kesini gitu loh. Kemarin-kemarin saya kesini, tapi kan saya masih ngurusi ibu saya semua Pak. Iya. Buru-buru saya, rumahku aja udah kayak gitu mukanya. Jadi ini karena ada waktu, mungkin sejam 2 jam lah, saya kesini pengen tahu aja perkembangannya kayak gimana gitu loh. Ya mau berapa hari di sini? Paling besok udah pulang. Ini juga saya belum lihat lagi loh Pak, lihat cuma sekilas doang, di videoin tolong ya, aku nggak lihat loh. Cuma lihat karena percaya sama orang itu Pak, orang tua saya. Ya udahlah, itu kan dari kecil emang saya diasuh sama beliau-beliau itu. Jadi udahlah pokoknya yang penting udah bagus, ya udahlah tak bayar aja. Gitu. Jadi gitu intinya, kalau kan sertifikat itu Ya. kalau saya masih dalam proses belum masuk BPN, saya tinggal di rumah. Oh. Sehingga menurut saya kalau mau lihat sertifikat ada di rumah posisinya. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Kemudian kita kemarin tahapannya kan mestinya terbitkan akte kematian. Iya betul. Kan gitu. Nah, syarat untuk akte kematian kan pakai KTP dan kartu keluarga. Iya. KTP dan kartu keluarganya informasinya hilang. Memang hilang ya. Tapi KTP itu kan masih surat keterangan ibu saya. Betul. KTP ibu saya kan maksudnya Pak. Ya, iya kan KTP ibu. KTP Dan ibu, ya. Kemarin kan masih SKN surat KTP sementara Iya, itu. Pak, betul, yang betul, lembaran betul. Itu. Nah, mestinya itu nggak boleh hilang. Oh. Dan kartu keluarga. Kartu keluarganya di mana ya waktu itu ya? Ya di bawah. Oh di bawah juga ya? Iya. Oh, jadi waktu di rumah sakit itu karena kan pengunjung kan hanya 1 orang waktu di ICU. Nah itu minta ada ini loh KTP, tapi kan masih yang bentuknya masih resi itu loh Pak. Iya, Nah yang asli itu KTP ternyata sebentar. hilang di situ Pak. Ya ampun, saya tuh ngurus jenazah aja sampai 3 jam, dari meninggal jam 8 baru bisa keluar jam 2 siang loh Pak. Iya, Karena ngurusi itu nggak sama cari-cari gitu Pak. Jadi tahapannya kita kemarin sudah mulai jalan. Kita langkah pertamanya terbitkan kartu keluarga dulu. Oh gitu. Baru kartu keluarga keluar, baru KTP. KTP keluar, baru bisa ke akte kematian. Oh. Nah KTP itu kan resi itu berarti nggak jadi ya Pak ya? Resi itu kalau ada kan pakai itu, jadi kita Iya. nggak usah terbitkan Oh. KTP. Nah Oh, karena nggak gitu. ada ya kita harus terbitkan itu dulu. Berarti resinya resi kedua ini, resi pertama nggak dipakai lagi? Oh gitu. Iya, lah kemarin yang biasa jalan itu ya laporan ke Polres. Oh gitu. Polsek, maaf, kayaknya di Polsek. Jadi anggapannya
beliau yang menghilangkan Oh, gitu. tapi waktu itu kan ada satpamnya itu loh Pak, yang menghilangkan satpam itu nggak bisa. Nggak bisa lah. Oh, padahal hilangnya di kejadian itu di rumah sakit itu yang Kan hilang. harus di Polres. Oh, nggak masukku tuh surat KTP hilangnya kan ada di surat ke rumah sakit. Betul. Nah, yang menghilangkan itu oknum itu gitu loh. Nggak bisa Kan- ya. Kan harus ada laporan dari Polres atau Polsek. Oh. Nah, kemarin kan udah jalan. Nah, yang Oh. penting kan jalan daripada nunggu itu ya nggak jelas Oh, loh. Udah gitu. kita aja yang jalan. Kita sudah masukkan kakak dan targetnya sih minggu besok itu kakak sudah keluar. Kakak ya Pak ya. Oh, Kemudian terus setelah itu masuk ke KTP. KTP. KTP oke, masuk ke akte kematian. Oh, akte kematian. Akte kematian keluar, nanti kita bikinkan dokumen namanya surat keterangan waris. Oh, Ahli iya. warisnya kan cuma Bu Ulfa sendiri. Saya sendiri. Nanti posisi di Jakarta. Iya. Nanti kita kirim soft file boleh, Iya. atau mau kita kirim fisik ke Jakarta. Oh iya. Nanti itu tanda tangani, kirim ke kita lagi. Nanti saksinya Pak Wid aja sama Iya. mungkin Pak Dukuhnya lokasi sana. Pak Lurah ya Pak ya. Bukan, Pak Dukuhnya lokasi tanah itu sesuai Oh. KTP. Iya. Kemudian akan kelurahan kecamatan. Oh gitu. Ya butuh perjuangan yang ekstra. Aduh luar biasa, kita nggak ada yang tahu ini sampai begini jadinya. Kalau tahu begini, aduh, saya pikir-pikir tuh gampang-gampang aja, saya sebulan bu, oke. Karena saya udah pengalaman juga toh Pak, apalagi tanah rumah saya biasa beli begitu kan, prosesnya udah ngerti, udah hafal gitu loh. Ya, karena ibu yang dibeli itu sawah gitu loh. Sawah, Kalau iya. pekarangan itu nggak terlalu ribet seperti yang dulu. Kalau pekarangan alamat manapun boleh. Cepet ya Pak ya. Cepet. Tapi Sawah kalau itu sawah aturannya bedanya? luar biasa, beda-beda. Harus beda banget. Pembeli harus satu kecamatan. Iya. Kemudian memang harus digarap kan gitu. Makanya yang mana bikin lama kan harus pindah KTP ibu dulu. Itu pun termasuk cepat 2 minggu selesai pindah KTP. Ya karena ya qadarullah tadi itu ibu nggak ada itu harus ditungguin putrinya gitu. Ketunda, padahal itu hadiah loh Pak. Ya. Itu saya pas ya, karena oh namanya nama dia gitu ya Pak ya. Maksudnya buat hadiah dia nggak lihat, buru-buru lihat Pak, orang cuman mintain itu kenapa sih pakai nama saya gitu. Dia sempet tanya buat apa, gue kamu aja gitu. Nggak bisa, ini kalau sawah itu mesti namanya Ya. orang sini, orang Jogja. Ya udah. Iya. Jadi itu kalau yang kematian itu kan ada dari rumah sakit Pak. Itu biasanya kan dari, aku udah nanya ke Pak Lurah sana ya. Boleh Bu, kalau akte itu dari rumah sakit nanti bawa ke sini, dibikinlah akte kematian. Dia bilang, lo nggak usah Pak, ini kan legalisir sekali lo dari rumah sakit, saya gituin. Itunya aja yang aslinya juga nggak ada. Apanya? Cuma legalisiran Legalisiran, yang kesini, iya. ya aslinya kemana kan gitu. Aslinya kan dibawa waktu meninggal kan dibawa untuk ngurusi makam Pak di kelurahan, jadi nggak boleh yang diambil lagi. Itu mestinya ada juga hak juga loh. Keluarga kan harus pegang itu karena kan ke catatan sipil ya harus ada surat dari rumah sakit itu. Oh gitu. Tapi yang asli ditahan sama Pak Lurah nggak bisa nih Bu, karena kan waktu itu kejadian lagi COVID kan, jadi kita semua aduh bener-bener nggak nyangka sama sekali. Saya sebetulnya pengen Pak dia itu di makam di Jogja, tapi karena kondisi seperti ini nggak bisa, jadi kita sampai lama nunggu proses itu kan, saya udah capek bolak-balik ngurusi itu, nggak bisa juga. Akhirnya ya udah seperti itulah adanya gitu. Nah ini kan saya berpikir gimana ya supaya surat itu bisa cepet apa aja gitu. Aduh Pak Sugeng, saya jadi kita tuh kan ketemu ya WA kagak benar ketemu langsung. Ini baru kali ini saya bisa ketemu Ya, Bapak nih. Alhamdulillah. Nek sama Pak Wid kan hampir setiap hari ketemu dan saya. Beliau lewat Tiap- depan saya. Aku bilangin udah lain sama Pak Sugeng aja. Oh iya udah pokoknya beres, saya nggak mikir itu Pak, yang penting jadi aja gitu loh Pak. Tapi ya karena begini ya Pak Sugeng. Jadi ya mohon maaf banget saya juga ya Pak, jadi lama gitu. Oke, yang jelas nanti mohon doanya saja lah Bu. Iya. Karena ini menurut kami memang harus agak sabar. Iya, betul. Prosesnya agak sabar. Satu yaitu semua dokumen hilang. KTP KK itu kan dokumen yang sangat vital bagi hukum ya, secara hukum itu sangat vital. Karena hilang kita harus terbitkan itu lagi. Yang kedua, ibu bukan orang Selitu.
Iya benar. hanya numpang KTP saja. Iya. Makanya kita nanti perlu pendekatan dengan Pak Duko. Ya dulu waktu itu sudah kula nuwun juga dengan Pak Iya, Duko betul. untuk pindah Minta KTP di di situ. sini Iya. seperti itu. Dan kelurahan kecamatan juga. Nanti kita coba. Terus yang ketiga, Mudah-mudahan. orangnya sudah nggak ada. Kalau ditanya Saya saksi yakin ibu, susah. saya mungkin ibu Bu Aminah itu belum pernah ke sana. Saya. Emang belum. Buru-buru dia cuma hanya, tapi pulang ke sini kan ya? Oh, saya beberapa kali malah Oh, kemarin kita ajak ke catatan sipil juga untuk bikin Oh. KTP itu. Oh gitu. Iya, makanya kan yang ngurus ibu udah sepuh tapi saya seger ya, masih sehat banget. Ketemu anaknya malah. Berarti November itu, ya November itu akadnya ya, Iya. apa Desember ya? Iya. Nah kan Desember. 1 November, 1 Januari. Januari terakhir kan dia langsung ke Jakarta, itu Iya. Februari langsung masuk rumah sakit. Ya. Nah sehari sebelumnya seminggu udah ke rumah sakit rumah sakit sini itu beliau sesek sama bengkak lah kakinya gitu Pak. Cuman ya karena nggak direspon ya. Selama ini kan sehat terus. Saya juga nggak nyangka bisa begini. Ya udahlah, jadi begitulah. Ya, nanti mohon doanya Terus, dan ya. komunikasinya. Untuk ini Pak, masalah yang dulu itu ada administrasinya masih ada yang kurang nggak ya? Kayaknya dulu sih masih ada. Masih ada. Nah, Biaya itu- kali namanya aja. betul. Oke, untuk pajak-pajakan sudah oke, kali nama aja. Tapi udah besok aja. Oh nanti aja. Iya. Apa mau dibayar? Enggak. Biar aja lah besok-besok aja nggak apa-apa. Saya juga belum punya bayangan nih nanti kelurahannya kayak apa. Oh gitu ya. Heeh. Nggak, saya nggak enak juga Bapak Sugeng nih kau. Kita udah lama banget kok nggak ada kabarnya. Saya juga nggak pernah kesini, nggak pernah. Aduh gimana Udah, coba? Apa-apa, santai aja nanti. Oh, gitu Pak ya. Agus tahu rumah saya juga tahu rumahnya Pak Agus. Iya sih Pak, aduh saya nggak enak. Oke. Iya.